Bon Jovi itu sendiri kan nama family name-nya si John kan, untuk mengusung lagu si Runaway. Disitulah peralihan gitarisnya menjadi Richie Sambora, Bad Medicine, terus Living on a Prayer, Money Maker, Money Machine banget kan Bon Jovi itu, Johnnya terutama. Di mana sih nonton live sama tournya Bon Jovi yang barisan cewek-cewek yang nggak nangis-nangis Bombay? Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam kini hari, gue Exki dan temen gue Budos. Hari ini kita langsung ketemu dengan Saya Arif Zamar, penikmat musik. Penikmat musik. Ya, kita siap. ngobrolin era 70, 80, 90 ya. Yang paling berkesan di era itu apa menurut lo? Musik 70, oke, 70, 80 ke 90 ya, 70. Mungkin kalau gua hanya dari ini gua ya, pemantauan gua sama penikmat musik. Mungkin tahun 70 pun kita masih kecil-kecil banget, masih muda banget gitu loh. Tapi kan musik tahun 70 itu peralihan dari musik 50 ke 60. Pada saat 70 itu udah mulai memasuki ke era-era gennya funky sama disco gitu loh, ya kan. Dan 70 itu peralihan juga dari musik-musik piringan hitam, Dolby mulai ke kaset itu di tahun 70 gitu loh. Dan kemajuan di tahun 70 ke atas pun juga kemajuan teknologi pun juga udah mulai mempengaruhi dari elektronik, synthesizer dan sebagainya gitu loh. Ya kan, kita ingatlah zaman-zaman musik-musiknya The Beatles itu kan benar-benar mereka ya udah pure musikalitasnya tuh emang pure gitu loh. Tapi di 70 itu kan efek-efek dari kemajuan teknologi dari elektronik terus ke synthesizer itu dampaknya besar banget gitu. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Jadi kalau di ini 70 itu sebenarnya masih peralihan dari tahun 60 ke 70-nya itu kan mau mengimbangi zaman-zamannya Woodstock kayak gitu kan. Tapi kan di tahun 70 ke mana ke 70, 80? 70 ke 80 itu kan udah mulai musik-musik pop rock itu udah mulai dari awalnya rock and roll ke rock udah mulai kental ya. Terus di 80 terus sudah mulai ada pop rock, ada heavy metal, 70 pun juga udah ada rock progresif, ya kan. Terus kalau gue bilang di 80 sudah mulai banyak glam rock gitu, glam rock. Jadi kalau gue lihat musisi-musisi rock di tahun 60-70 emang rata-rata tuh gondrong gitu loh. Tapi gondrong yang memang bener-bener gondrong apa adanya gitu loh. Tapi yang di 80 itu kan udah mulai, ya itu tadi kita ngomongin 80 itu kan banyak musisi-musisi rock yang memang pretty face banget. Pretty face yang rambutnya pun perawatan dan sebagainya gitu loh. Rambutnya. Ya kan? Tapi kan 80 itu kan benar-benar mereka harus menunjukkan eksistensinya mereka bahwa they're not just showing their pretty face gitu loh. Karena tahun 80-an itu kan era-era musik rocknya banyak banget lah di saat itu sisa-sisanya setelah ini kan 80-an itu setelah Rolling Stone, ya kan, setelah David Bowie, itu 80-an udah mulai pretty face glam rock yang vokalisnya itu rata pretty face tapi memang mereka mempunyai kapasitas kualitas vokal yang emang oke juga gitu. Berarti lo ngomongin pretty face itu rock dari Amerika ya? Most of them, yes. Most of them, Yeah. karena that's where it start kan, rock and roll dan sebagainya gitu loh. Dan tahun 80 rock pun selain dari dampak dari rock and rollnya, tapi a touch of country-nya juga
Ada. banyak juga gitu loh di tahun itu gitu loh. Belum lagi dari segi bluesnya juga ya kan di tahun-tahun segitu gitu loh. Berarti lo mau ngomongin apa nih? Kalau lo ngomongin American rock tahun 80 kan, yang paling lo mau obrolin siapa? Mungkin yang paling gua mau obrolin yang gua lihat eksistensinya mereka dari tahun 80, 90, bahkan tahun 2000 pun masih eksis, mungkin yang Living on the American Dream rockers ini nih mungkin gue lebih bisa ngomongin ke Bon Jovi kali ya, gitu loh. Bon Jovi. Bon Jovi, oke. Sekarang gue apa yang harus kita tahu tentang Bon Jovi from the beginning, the history-nya Bon Jovi itu gimana? Lo bisa ceritain? Gini, makanya tadi kan kalau kita ngomongin rock dari tahun 50-60 itu kan konteksnya itu kalau udah ngomongin rock ya kan konotasinya tuh pasti rambut gondrong terus mengusung atas sisa-sisa flower generation ya kan terus akhirnya mengusung sex, drugs and rock and roll ya. gitu loh. Nah, kalau gue ngelihat Bon Jovi itu kan emang dia itu Bon Jovi itu lahir tahun 62. Ya. Bon Jovi lahir tahun 62. Si Johnnya. John Bon Jovi gitu. Bon Jovi itu sendiri kan nama family name-nya si John kan. Oke. Tapi tulisannya John Jon Jovi padahal nama family name kan Giovi gitu. So dia itu lahir tahun 62. Pada saat dia SMP SMA itu emang udah ngedeclare ke orang tuanya I wanna be a rockstar gitu loh. So jadi di saat dia di SMA itu dia tuh emang udah ya main band antar sekolah, main band di klub-klub kecil sama si keyboardisnya David Bryan itu teman SMA-nya dia ya kan. Tapi di tahun segitu, setelah udah pada lulus SMA, udah pada sibuk sendiri, mikirin gue harus kuliah kemana nih dan sebagainya. Sementara si John tuh masih konsisten, gue pokoknya wanna be a rockstar gitu loh. Jadi pada saat dia umur 18 tahun 80, yang lainnya udah pada sibuk cari-cari kuliah, udah pada mulai kuliah dan sebagainya. John tetap komit gitu loh. Gue gimana nih untuk to be a rockstar gitu. Akhirnya dia mulai persiapan lagu-lagu yang dia karang dan sebagainya di tahun 80 umur 18 itu dia udah keliling-keliling ke semua record company menawarkan lagu-lagu dia, which is label-label record company itu belum ada yang tertarik. Dan makanya tadi lucunya itu pas dia umur 18 di tahun 1980, Capitol Record adalah salah satu record company yang cukup besar. Rolling Stone itu dari Capitol Record rekamannya. Dan dia tongkrongin tapi tidak ada yang tertarik. Tapi dia masih komit. Jadi tahun 1980 di Capitol Record dia itu sempat ketemu sama Mick Jagger, tapi instead of urusan musik, dia justru kerja, bikinin kopi buat Mick Jagger di tahun 1980, umur dia 18 gitu. Dan menawarkan semua musik-musiknya, semua segala macam, record company gak ada yang tertarik. Sampai akhirnya dia mikir, gimana nih supaya lagu gua biar bisa diterima sama record company. Akhirnya dia memutuskan kayaknya gue harus menawarkannya ke radio station gitu loh. Nah akhirnya dia udah yakin banget perjuangan dia tuh dari tahun 80 ke 83 dan dia sudah yakin bahwa lagu gue bakal bisa diterima dan ternyata alhamdulillah 83 tahun 1983 radio station yang menerima lagu dia
bersedia memutarkan lagu dia, lagu Runaway-nya dia itu WAPP WAPP radio station yang akhirnya bersedia memutarkan lagu dia di tahun 1983. Nah, pas akhirnya udah mulai diputarkan di radio-radio lain pada mulai siapa nih yang nyanyi di belakang ini gitu loh. Itu Bon Jovi waktu itu udah dengan formasi yang Belum, 83 itu setelah udah tahu baru tuh dia ngebentuk grup Bon Jovi, ya kan? Dia orang pertama yang dia datengin ya si David Bryan, keyboardisnya yang teman SMA-nya. Akhirnya David Bryan ngajak drummernya dia Tico Torres, terus habis itu ngajak basisnya Alec John Such. Gitarisnya, lucunya saat itu gitarisnya itu masih Dave Sabo. Dave Sabo itu gitarisnya Skid Row gitu loh. Itu 83 tuh masih Dave Sabo gitarisnya gitu. Terus ternyata begitu tahun 84 yang bersedia, record company yang bersedia itu Mercury Record, gitu loh. Mercury Record lah akhirnya album mereka pertama, tapi perjalanan buat album pertamanya mereka dikasih nama Bon Jovi itu untuk mengusung lagu si Runaway. Disitulah peralihan gitarisnya menjadi Richie Sambora, gitu. Nah, panjang ya ceritanya. iya, gitu loh. Makanya itu saya ya disitulah dia mulai mereka bingung nyari nama grup bandnya apa dan sebagainya. Akhirnya mereka semua memutuskan ya udah pakai, karena dia frontman-nya dan dia konseptornya, foundernya. Akhirnya sepakatlah menggunakan nama Bon Jovi. Itu emang bener ya, Bon Jovi itu grupnya semuanya orang Itali. Ya, hampir semua orang Itali. Jadi tahun 60-an itu memang banyak banget kan imigran-imigran Itali di Amerika, dan saat itu memang imigran-imigran Itali itu memang bersaing banget kan sama orang-orang Amerika American Jewish yang ini, dan kebetulan emang paling banyak migran Itali itu di New Jersey. Oh ya? Gitu loh, American Italian. American Italian, dan semuanya tuh American Italian, semua personilnya dia gitu loh. Di situ mereka juga tahu bahwa peran manajer juga gede banget, dan dia udah manajer mereka dari album pertama itu udah pakai Doc McGhee. Doc McGhee itu cukup punya nama lah di dunia musik di Amerika gitu loh. Doc McGhee itu siapa? Sempat nge-manajerin beberapa band-band band-band Amerika, band-band rock Amerika lah gitu loh. Lo udah mulai tahu Bon Jovi sejak yang Bon Jovi album pertama atau gimana? No, gue lebih mengenal Bon Jovi itu di album kelima. Iya, jadi Tahun udah berapa tuh? album kelima itu di tahun 1988. Albumnya apa namanya? Album 1988 itu album New Jersey. Iya. Oke, itu lagunya apa sih yang waktu itu? Jadi bisa dibilang dari semua album Bon Jovi itu mengeluarkan keseluruhan tuh mengeluarkan 15 album. Oke. Tapi dari 15 album sebenarnya album New Jersey ini nih ada 5 lagu andalan, dan 5-5-nya bisa sampai hit satu Billboard tuh di satu itu gitu. Ada Bad Medicine, ada I'll Be There For You, ada Keep the Faith belakangan tuh Mbak, 90-an. Ada Living Insane gitu. Gitu. Makanya itu kan sebenarnya Born to Be My Baby. Born to Be My Baby. Ya mulai it's magnet cewek banget gitu loh. Kalau tour tuh ya cewek-cewek nangis-nangis Bombay gitu. Tapi sebenarnya Bon Jovi itu ya kan kalau kita lihat tuh tahun 80-an tuh banyak glam rock, hair rock yang rambutnya. Iya. Kalau kata lo tadi
rambutnya tuh butuh perawatan. Iya. Gitu. Beda sama rocker-rocker di tahun rocker-rocker 60-an zaman yang dulu. ya udah gitu loh. It's just rocker tahun 60-an kan rambut gondrong is just emang status rebellious ya, being rebellious aja gitu loh. Tapi kalau di tahun 80 mereka mikirnya kan emang pretty face itu ngejual gitu loh. Tapi of course lah pretty face dengan kapasitas dan kualitas musik yang emang juga ya, ini gitu loh. Dan sebenarnya kan kalau menurut gua gitu loh, dengan Richie Sambora sebagai gitaris dia pun cukup banyak juga mengangkat Bon Jovi dari kepiawannya Richie Sambora bergitar. Emang juga Richie Sambora juga pretty face juga gitu kan, ya darah-darah Itali lah Cakepan gitu. malah. Iya tuh. Itu pure Bon Jovi bikin lagu sendiri atau Jadi- Richie Sambora juga bikin Oh lagu? iya. Tapi Richie gini, Bon Jovi itu kan album pertama mereka. Bon Jovi itu adalah nama album mereka pertama yang mengusung lagu Runaway. Itu kan album mereka pertama Bon Jovi itu tahun 84, ya kan. Nah, tahun 84 Runaway udah mulai dikenal, tapi nggak terlalu ngehit banget. Gue inget tuh udah Ya. masuk MTV tuh. Ya kan, nggak ngehit banget. Terus udah gitu tahun 85 dia bikin lagi 87,000 degree 7,000, Fahrenheit yeah, gitu loh. yeah. Ya kan, Fahrenheit. itu album kedua mereka. Jadi 84 sama 85 dua album mereka ini sebenarnya nggak nendang-nendang banget. Tapi Fahrenheit Gitu tuh album yang Fahrenheit itu apa? Ini yang lagu hit yang lo tahu. Yang gua tahu di situ ada She Don't Know Me. Have you heard of that? Gua nggak tahu. She Don't Know Yang Me. pertama yang sebelumnya. Itu ya sebelumnya ya. Berarti 87.000 Fahrenheit itu yang The apa Price ya? of Love. Nah tuh yang kayak gitu In lebih. and Out of Love. Gue nggak begitu tahu loh. Malah gue nggak Makanya gue juga nggak tahu. gue nggak tahu bahwa dia tuh antara Runaway sama Slippery When Wet tuh ada satu Ada album. itu 87.000 Fahrenheit itu. Makanya sebenarnya nggak ngetop banget dua album ini. Nah makanya tadi pas lu nanya emang dia sendiri yang ngarang, karena di dua album pertama ini nggak ngehit banget, dan lucunya juga rock band saat itu kayaknya itu juga membutuhkan eksistensi barometer dari fans dari di luar Amerika, ya kan? Yang akhirnya mereka mikir, wah kayaknya memang mereka justru membutuhkan barometer fans mereka di Eropa dan di Jepang dan sebagainya. Akhirnya mereka bikinlah album di 86 Slippery When Wet itu. Tapi di Slippery When Wet mereka sudah mulai melibatkan Desmond Child. Oh ya, Desmond Child itu kan produsernya Kiss kalau nggak salah. Dan Desmond Child itu juga adalah pengarang lagu. Ya. Gitu loh. Jadi Mantap banget tuh, di kan? Slippery When Wet itu banyak pengaruh-pengaruh dari karangan-karangannya si Desmond Child juga gitu loh. Disitulah mulai meledak, ya kan, Eropa gila, terus barometer Asia itu di Jepang fansnya menggila. Slippery When Wet itu penjualan album itu bisa 1 bulan itu bisa 1 juta kopi 1 bulan. Worldwide. 1 bulan worldwide, tapi keseluruhan dari album itu worldwide itu di 20 juta kopi just for Slippery When Wet. Oh ya. Itu di situ akhirnya mulai ininya gitu loh di tahun 86 itu gitu loh. Baik, Slippery When Wet itu apa lagu-lagunya? Coba deh yang Aduh, Slippery When Wet Saya tuh- bawa kebetannya. maka You betul. Give Love a Bad Name, Living Oh, on iya, a iya, Prayer, Wanted Dead or Alive. Living on a Prayer sama Raise Wanted Your Dead of a Hand. Life kan hit banget kan gitu loh. That Cuma kan lagu tendangan dia andalan banget ya itu kan Living on a Prayer kan. Dan itu ada sentuhan si Desmond Child-nya gitu loh di situ, dan itu gila. Dan disitulah akhirnya dia lebih ngerasa konsistensi dan sebagainya gitu. Dan di situ John belum married nih sama Dorothea nih sama istrinya nih iya, gitu loh. belum. Sempet
sempet putus dulu tuh pacaran tuh gitu loh. Nah, cerita-cerita dikit tuh tentang high school Kalau sweetheart-nya. kalau Gitu kalau loh. Budo senangnya denger yang kayak gitu-gitu. Kan Nah, lagu-lagunya juga lagu-lagu romantis Iya. semua Banyak. dia. Iya, jadi di pas mulai di album itu dia Slippery When Wet udah mulai dia sukses, terus di tengah-tengah dia tour dan sebagainya, nggak ngomong ke siapa-siapa, akhirnya dia ngontak datengin si Dorothea, kawin yuk Samperin deh tuh. katanya, ngajakin kawin, langsung ketemu ngajakin kawin, terus nggak ada satupun yang tahu mereka berdua kabur ke Las Vegas married. Terus setelah Slippery Wet Wet udah mulai ngetop gitu. Nah disitulah akhirnya di saat setelah album Slippery When Wet itulah menunjukkan menjadi bahwa mendunia, ya, dan menunjukkan bahwa they're not just a pretty face gitu loh. Dan karena sebenarnya kan pada tahun-tahun itu juga Bon Jovi itu benar-benar bersaing sama band-band lain yang juga banyak pretty face juga, termasuk Motley Crue, Poison, Van Halen. and at the end juga Van Halen udah lebih awal kan lebih gitu awal. loh. Oke. Cuma yang at that time yang udah mulai ini kan termasuk Guns N' Roses itu kan di akhir-akhir 80s tuh gitu loh. Iya. Persaingannya dia untuk dengan para band-band pretty face ini, tapi ya memang kan balik lagi semua termasuk Motley Crue, Poison, Guns N' Roses kan kualitas vokalnya mereka juga bukan sembarangan gitu loh. Akhirnya makanya setelah Slippery When Wet udah sukses, terus di tahun 88 sebenarnya disinilah gue mulai mengenal Bon Jovi. Oke. Gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau gue pikir kan Bon Jovi itu sebenarnya kita ini kan kalau ngefans sama satu band itu kan bisa dibilang sama situasi sama kondisi kita ya, gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue tuh begitu gitu loh. Dan kenapa gue inget banget sama Bon Jovi? Karena tahun 88 itu gue pertama kalinya kabur gitu loh. Gue pertama kali kabur dari Jakarta kabur ke Australia gitu loh, surviving sendiri, kerja dan sebagainya. Dan pada saat kerja di Australia, either gue kerja di restoran atau di warehouse dan sebagainya, radio was big banget at that time dan semuanya ya udah muterin lagunya Bon Jovi, and tahun 88 itulah they came up with the album New Jersey. Tapi album New Jersey itu ya penjualan albumnya nggak seperti Slippery When Wet? No, Atau lebih malah? lebih. Oh iya. Iya. Penjualan New Jersey itu melebihi yang lainnya. Karena itu tadi 5 lagunya dia itu 5-5-nya ngetop Ada gitu. I'll Be There For You, Yes. ya. Living in Sin. Living in Sin tuh sama Bad Medicine itu kan lagu-lagu Lay Your Hands andalan I'll Be There semua. For You ya. Sama Ya. Born to Yang Be My Baby. paling sering gue denger tuh I'll Be There For You. Yang bikin cewek-cewek nangis kan. I don't know. Budos tuh Cewek-cewek meleleh. saat itu meleleh gitu. Alah. Nah, Jadi banyak Bon Jovi yang iya makanya tahun itu New Jersey itu tahun 88 and it took them 2 years untuk tour to album New Jersey. Iya, dua tahun. Yes, dan sebenarnya at that time juga mulai personil tuh akhirnya termasuk John sendiri udah mulai Fed up. No? bukan fed up tapi udah mulai physically mereka udah mulai capek, ya kan. Terus habis itu mungkin John itu bukan tipe musisi yang menggunakan drugs. I'm saying John ya, personal yang lain adalah ya. Even Ricky Sambora pun menggunakan drugs dan dia sempat overdose juga gitu loh. Tapi iya, tapi udah di tahun 2000-an gitu. Tapi John itu tidak menggunakan drugs. Mungkin the only drugs that he used yang disuntikin ya steroid gitu loh, untuk menjaga stamina dia gitu. Tapi at that time itu pas mereka mempromosikan New Jersey itu selama 2 tahun dan mereka mungkin karena namanya band kayak begitu udah capek juga ketemu dan sebagainya, akhirnya they all took a break, ya kan. Terus Bon Jovi melihat
minat sama bakat lain, apa gue cocok kali ya acting dan sebagainya. Ternyata ditawarin lah untuk bikin soundtracknya Young Guns kedua. Akhirnya he Blaze came of up dengan lagu Blaze of Glory yang menurut gua sebenarnya gua nonton Young Guns pertama, which is filmnya oke aja gitu loh. Nah sebenarnya kalau gue bilang Young Guns kedua itu karena soundtracknya adalah lagunya Bon Jovi, sebenarnya lumayan mendongkrak Oke. film itu menurut gua ya. Yang kedua ya, Yang Young kedua Guns 2. dan dia dapat scene juga hanya berapa scene lah di dalam Young Guns kedua itu. Bon Jovi kan juga nongol gitu loh. So jadi apa namanya? Memang musik itu Iya. pengaruh juga gitu loh, even ke as a soundtrack di satu film. Jadi emang itulah saat-saat dia juga udah mulai depresi dan sebagainya. Dan if I'm not mistaken, Young Guns pun juga sempat dapat nominee untuk di Grammy sama Oscar gitu loh. Tapi dia akhirnya menangnya dapatnya di Golden Globe Young Guns kedua itu gitu loh. You Menarik know, sih. very much ya. Kurang lebih Lagu-lagunya begitu. memang enak banget di sini. Iya emang dan apa Young Guns. dan ini banget kan ya Mbak ya apa live banget Iya. dan ada a touch of country juga lah Country-nya. gitu loh. Tapi Miracle dan Santa Fe. lo anggap waktu nggak tahu ya, gue waktu dengar yang Blaze of Glory dengan lagu-lagunya Bon Jovi yang itu berasa ada bahwa this is Bon Jovi gitu. Ketika di Bon Jovi yang di album-album secara band gitu, gue ngelihat itu ya Bon Jovi tapi as a band gitu. Tapi kalau ketika dia bikin yang untuk yang Blaze of Glory itu beda banget gitu. Iya, karena Blaze of Glory kan itu benar-benar murni as John Bon Jovi kan, tanpa the whole group Bon Jovi gitu loh. Dan sebenarnya kan setelah dia yang tadi album New Jersey itu dia ditawarin ini kan itu dia pas saat-saat udah mulai depresi itu ya kan. Dan pas dia depresi itu dia took a break. Dan dia ditemenin sama si istrinya Dorothea sama si manajer Doc McGee. Akhirnya mereka untuk ngobatin John Bon Jovi. Ini usulnya si Dorothea gitu kan. Kita ini yuk pakai touring naik Harley keliling Amerika gitu loh untuk to cure his being depression gitu loh. Dan di saat mereka tour itu dia sempat ke tempat ini reservoir Indians. Itu bukan yang lagu Miracle ya? Ya kan di Blaze of Glory di albumnya itu Blaze of Glory sama Miracle. Itu ya? Iya, makanya pas akhirnya ditawarin kan Young Guns ada urusan cowboy Indian, makanya dia cocok banget akhirnya makanya dia ditawarin untuk jadi masuk ke dalam main juga di beberapa ininya. Nggak terlalu banyak lah ya gitu di scenes-nya gitu. Itu emang dua lagu itu tuh Days of Glory sama Miracle so emang bagus. Miracle. Bagus banget itu. Tapi kan perjalanan dari situnya itu loh, depressionnya dia tuh sama grup bandnya tuh udah pada mulai ngedrop dan sebagainya. Itu perjalanan cukup jauh sebenarnya dan akhirnya dia menunjukkan kepada kritikus-kritikus bahwa they're not just pretty face dan mereka pun juga age wise udah makin dewasa gitu loh. Makanya setelah itu di tahun 92 baru tuh album berikutnya. Jadi maksud gue range waktunya kan cukup lama tuh dari New Jersey ke album berikutnya yang Keep the Faith itu dan di situ kan Keep the Faith udah mulai berubah ya, udah mulai berubah dan sebagainya dan sebenarnya kan lebih dewasa, rambut udah lebih cepat dan sebagainya. Tapi di album itu juga lah si basisnya juga keluar, si Alec John Sasha juga udah keluar gitu loh, digantiin sama sebenarnya ini basis teman-teman lama juga kan si Hugh McDonald ini digantikan. Tapi lucunya kan Hugh McDonald walaupun menggantikan Alec John Sasha di setiap tour, tapi bukan berarti on ini dia as a part of John Bon Jovi. Karena pas udah Keep the Faith mereka kan selalu bukannya berempat. Alex gitu. Johnson main tapi yang main sih itu
di belakang. gitu. Budas mau nanya dulu nggak Budas? Iya, masih Keep the Faith ya. Keep the faith. Tapi sebenarnya di album itu yang top banget cuman beberapa ya, Iya. dibandingin album-album sebelumnya. Betul. Keep the face tuh yang kayak apa sih? Keep the faith. Keep the Bed of faith. Roses. Oh, Terus I yang ada wanna buat Bed keep of the Roses faith. juga. Tapi kan Bad Roses itu kan gila. Iya, Jadi itu sebenarnya kan banget. di album itu juga dia ingin menunjukkan bahwa kualitas musik mereka itu udah lebih dewasa. Satu itu. Terus kedua, di situ kan lebih perubahan dari musikalitasnya itu kan lebih yang tadi gue bilang lebih mulai menggunakan synthesizer dan sebagainya. Sebenarnya kan mulai di album itu pun di samping mereka juga getting older, tapi di album itu juga mereka berusaha untuk merangkul generasi untuk lebih muda sebenarnya. Di album ini nih mulai gitu. Makanya dia selalu nongol-nongolin on every video klipnya mereka pasti ditongolin tuh anak-anak muda generasi ini karena kenapa di came up with Keep the Faith juga setelah mereka sempat going different direction, terus si Alex Jones keluar, sebenarnya kan Richie Sambora juga udah sempat mau keluar nih, makanya he's trying to keep the faith, mesti punya ada keyakinan nih kita masih kan bisa nih gitu loh. Oh gitu mas. Dikompakin Iya, gitu mau ya. dikompakin gitu loh, karena apa namanya, ya mereka mungkin udah pada capek kali ya, udah bikin duit terlalu banyak gitu loh, karena gila kan, emang he was a money maker, money machine banget kan Bon Jovi itu, Johnnya terutama ya, gitu loh, karena dia emang ya he's charming dan dia emang frontman banget yang bisa mempersatukan, tapi kan situasi dan kondisi kadang-kadang bisa mempengaruhi juga, terutama keluarga, gitu loh. Iya kan? Dia kan kayaknya kalau gua nggak salah di saat-saat pas dia depresi itu tuh sama sebelum bikin album Keep the Faith ini kan anak mereka, anak si John sama si Dorothea itu yang paling besar itu si yang cewek, lupa namanya siapa, itu sempat overdose gitu loh, sempat overdose, sudah ada di rumah sakit antara hidup dan mati, terus akhirnya ya John pun menyadari gitulah, this is the price of being famous. Sementara makanya kan dia setia banget sama Dorothea tuh karena gitu kan, bisa ngertiin dia dan ini, tapi itulah mereka lolosnya tuh di situ tuh, ternyata anak gue sempat overdose gitu, makanya benar-benar berubah total gitu loh. Dia di situ dari cara berpikir sama kehidupannya berubah total lah gitu loh. Wait, gue mau nanya, lo dari lo ngikutin album-album lagu-lagunya Bon Jovi gitu. Gue minta lo 3 lagu yang paling lo suka dari Bon Jovi. Wah, cuma 3 kan? 3 sih Iya, nggak susah gitu. Cuman 3. Ini 3, 5 kali. the best. Nah, all time favorite-nya lo. All time favorite, makanya gue bilang gue mungkin mengenal Bon Jovi itu sebenarnya dari si New Jersey itu kan, dari Bad Medicine, tapi terus ada Udah langsung I'll tahu be there tuh I'll Be There intronya. For You, ya kan, terus habis itu, tapi gue cannot deny kalau Living on a Prayer juga ini banget gitu loh, ini banget. Terus ternyata kan semakin kesini kita pun semakin berumur juga, oh ternyata Keep the Faith oke juga ya gitu, terus ternyata Always oke juga ya gitu, terus semakin kesini sebenarnya kan Bon Jovi itu kan bisa dibilang ya kalau menurut gua grup band Bon Jovi itu kan sebenarnya bukan grup band hard rock gitu loh. Kalau menurut gua kan Bon Jovi itu a rock band tapi yang lebih banyak mengusung lagu-lagu balad gitu. Soft rock. Slow rock. Bukan gitu loh. soft rock ya. Slow rock. Ininya juga liriknya juga sopan sebetulnya. Iya, karena dibandingkan sama kayak Motley Crue, Iya. kayak Bukan sopan. Eski.
Apa? Bikin cewek meleleh. Puitis banget. Romantis. Romantik, poetik. John Bon Jovi itu poetik Mulai. banget gitu. Perkelahiannya mulai. Gua It's kalau bikin poetic. cewek meleleh, betul Iya, gitu. Gue Kita kalau baca udah liriknya Budos yang soalnya. ngomong tuh gue udah nggak bisa membantah. Soalnya udah masuk langsung bikin cewek meleleh. Gak mungkin ya kan Bu Dos Soalnya ya. mengalami dong. Tuh. Sementara gue yang bikin meleleh di gue tuh Motley Crue. Lain aliran. Itu lain episode. Cinderella, Rat gitu. Oke. Nah, tadi apa tadi keep the faith, terus apa? Terus Ya, ketiga Bad Medicine. Bad Medicine. Terus apa? Living on a Prayer. Oke. 3. I'll Be There For You. Terus Keep the Faith, oke. You give love a Keep bad the- name? Enggak. Tapi di I'll Be There For You emang gue tuh denger ya, suaranya Bon Jovi itu emang gila di situ. Iya. Gila di situ. Maksudnya apa ya? Meninggi gitu loh. Level suaranya tuh jadi beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, dan gue nggak tahu kenapa gue suka kalau nggak salah dia duet sama Richie Sambora ya di situ. Iya. Yang nyanyi Richie lagu Sambora country, juga kan right? keren kan? Iya, makanya sebenarnya kan kalau ngomongin dari musikalitas sama kapasitas sama kualitas, dari segi musik kualitas itu sebenarnya of course dari Richie Sambora gitarisnya jauh lebih hebat gitu loh, dan he's 2 years older than John ya, dan gitarnya oke, emang kualitas vokalnya juga oke gitu loh. Tapi sebenarnya kan it's perpaduan yang cukup bagus gitu antara Richie Sambora sama John Bon Jovi, karena sebenarnya kan Richie Sambora sendiri kan backgroundnya Richie Sambora itu lebih ke blues gitu loh. Makanya ada touch of bluesnya. Makanya dia waktu apalagi pas mereka whatchamacallit kalau di MTV itu unplugged gitu kan. Aduh. Atau kalau di panggung. Emangnya unjunya pernah unplugged? Pernah ya, itu sama Richie Sambora. Oh ya? Cuma nyanyiin Living on a Prayer, terus sama lagu-lagu country-countrynya mereka kan gila gitu loh. Iya, karena dia orang New New Jersey. Jersey, jadinya masih ada pengaruh sama. Iya. Kan cewek-cewek suka Bon Jovi karena ada Richie Sambora juga, Iya, mereka betul. berdua. Jadi kita ngeliat nggak cuma Bon Betul. Jovi aja, Jadi nggak kayak cuma John Bon Jovi aja. Setuju. Ada Richie Samboranya juga. Kayak Setuju. ngeliat Yang lainnya kita nggak kenal. Paul McCartney sama John Lennon. Betul. Enggak, kalau itu Paul McCartney, John Lennon, dan George Harrison. Lah, Makanya sebenarnya kalau menurut gua sendiri, kalau gitarisnya bukan Richie Sambora, mungkin belum tentu. belum tentu Bon Jovi juga bisa sengetop ini juga gitu loh. Iya, Sebenarnya soalnya perpaduan yang kalau masih Dave Sabo tuh amat sangat rocker gitu loh. itu hard rock berat. gitu Iya loh. kan? Hard rock banget. Kalau Richie Sambora ya Pretty Boy. Iya, makanya Pretty Boys yang kebetulan emang juga jago main gitu. Kepalain. Pretty Boy. Boy. Di mana sih nonton live sama turnya Bon Jovi yang barisan cewek-cewek yang nggak nangis-nangis Bombay? Udah pasti ada yang nangis-nangis Bombay itu. 2013. Emang pernah nonton Budos? Tuh. 2013. Nangis-nangis Bombay nggak? Nangis loh, serius. Yang Pas, bener lu. karena aku dalam hati, ini share sedikit ya. Dalam hati udah mikir, aduh kalau dinyanyiin You Want to Make a Memory dari lagu Memory itu, Nangis Bombay. ih beneran dia nyanyi terus dia cuma pakai gitar doang, meleleh dong Ike langsung beneran. Tadi gue sampai lupa, gue semakin kesini ya kan, semakin udah kita juga sendiri lebih dewasa, kebetulan bini gue kan juga suka Bon Jovi gitu. Ternyata di lagu-lagu dia di tahun-tahun 2000-an itu ada satu lagu, tahu lagu ini ya Budos, Diamond Ring. Diamond Ring. Aduh, itu tahu lagu itu Diamond Ring. Dia nanya ke gue. Salah. Salah. itu ceritain. Enggak, maksud Gua gue Diamond Ring ya udah itu lagu Diamond Ring itu lagu yang gue ini mungkin dari lagu Bon Jovi karena
gue waktu itu di Australia, kebetulan bini gue kan juga ketemu di Australia kan. Tapi gue sama bini gue itu kan pacaran justru setelah kita balik dari Australia gitu loh. Jadi iya, jadi Lagunya masih Bon Jovi, waktu udah balik sini. iya justru mulai itu tuh, terus lagu Diamond Ring yang bikin bini gue meleleh gitu loh. Pasti Ya, berat. kata-katanya juga ya. Iya. Ya berarti emang Bon Jovi memang untuk Perempuan. Yang Iya. lain bukan berarti dong. gue anti ya. Bukan berarti dan gua dan anti. dan cowok-cowok yang mungkin ngefans sama Bon Jovi ya itu karena mungkin gue bilang ya kayak cowok-cowok mikir wah nih grup band nih magnet cewek banget gitu. Ya kan? Iya, iya. Nah, terus lo Turnya mereka kan gila banget Kak. Turnya mereka it's like mostly sold out gitu loh. ya I know. Tapi kamu pernah nonton? Berapa kali nonton? 2 kali, satu Australia, balik dari Australia tahun 92 gue nonton di Ancol. Itu Mana? Kalau bumi di- bergetar. Di Ancol sama itu pas di Australia itu pas lagi apa ya, golden years-nya mereka tahun 92 itu golden years-nya mereka atau sebelumnya? Golden years-nya karena yang di Australia, gue nonton di Australia itu tahun 89, Tahun 89. pas dia masih tour untuk New Jersey albumnya gitu loh. Berarti itu dong golden Betul years-nya golden dia. years-nya ya kan. Tapi pas dia gue nonton dia di tahun 92 di Ancol, sebenarnya kan itu juga part of yang dia promo untuk album Keep the Faith, right? Tapi kan dia tahu kan fans dia di Asia ini kan mengenal dia, nggak mungkin dia tidak menyanyikan lagu-lagu di albumnya yang di New Jersey kan. Ya lagu-lagu yang tadi balik lagi, I'll Be There For You. Be There For You. Siapa cewek-cewek yang di Ancol nggak pada nangis Bombay semuanya. itu dia sebagai seorang vokalis si John Bon Jovi itu stamina dia oke nggak? Stamina oke. Tapi kan makanya tadi pada saat tahun 88 dia New Jersey, terus di tengah-tengah dia break karena dia untuk soundtracknya Blaze of Glory, terus habis itu baru ada lagi Keep the Faith ini. Sebenarnya kan di situ itu dia juga recovery. Itu personilnya juga pada mulai tahu, aduh vokalisnya dia udah mulai ini nih gitu loh. Itu vokalnya dia lagi parah-parahnya, ya Itu kan? yang di mana? Pas Yang dari di- peralihan dari Oh, New oke, Jersey oke, ke Keep the Faith. Makanya kan tadi lo bilang kan di lagunya dia apa tuh yang vokalnya tuh tinggi banget ya kan? Sebenarnya kan kalau lo dengerin I'll Be lagunya There For You. I'll Be There For You, yang di tengahnya kan pasti ada teriak yang itu kan oktavnya tinggi banget. Makanya itu pas dia akhirnya di situ pita suaranya iya. udah mulai pecah, ya kan? Terus dia try to recover. Di album Keep the Faith sebenarnya kan oktavnya itu udah mulai menurun tuh, udah mulai nggak ada teriak-teriak gitu loh. Makanya dia trying to bikin mesti come up dengan different konsep nih, ya lebih dewasa dan sebagainya. Waktu di Australia lo nontonnya di front row atau di tribune? Gua di front tapi agak jauh lah ya. Tapi ya kalau nonton Festival. di festival, tapi kalau udah kayak gitu nyusup ya lumayan lah 10 meter dari panggung gitu loh. Mereka masih oke, masih ini ya, masih cukup muda ya. Iya waktu itu. dan ya gua alhamdulillah bisa menonton Bon Jovi di situ kan, personilnya juga masih lengkap kan. Sama istri nggak? Sama istri nggak? No, kan bini Enggak. gua belum datang tuh. Oh, oke. Bini gua nonton sendiri tuh. Oh gitu. Udah tahu, kalau nggak salah bini gua nontonnya yang tahun tahun 2000 kali ya. Hah? Ada bini. Ada bini. Anyway, jadi malah pas gua nonton yang di Ancol, bini gua belum balik, ya kan? Pas balik, Bon Jovi udah nggak ada, tapi kita malah nonton yang beda, nontonnya malah Metallica yang datang itu. Gue ingat dulu gue nonton Bon Jovi sebagai pembukanya Kiss tahun 84. Wow. Itu tuh waktu Runaway itu. Eropa. Wow, di Dan Eropa, gue ngeliat dia, ini siapa sih ini gitu kan? ya kan? Ya, Ini beda ya. masih ada
band siapa sih? 84 Maksudnya kan? ya pada saat itu tuh Masih gue udah muda. nggak sabar 84 pengen baru promosin album Iya, pertama. Iya, gue masih Baru masih 22 dia. masih apa masih ada perasaan. Siapa sih ini? Udah deh cepet deh Anak Kiss-nya New manggung deh gitu. Dan ternyata Bon betul. Jovi. Dan ternyata kan dari album dia pertama itu mungkin makanya gue juga nggak terlalu ini karena Mika nggak terlalu banyak orang yang bisa nerima kan saat itu dengan musik-musik. Lebih banyak orang bisa menerima musik hard rocknya si Motley Crue, ya kan, Poison. Makanya emang compete-nya Bon Jovi itu di situ ya dengan band-band kayak begini nih, termasuk Guns N' Roses gitu loh, karena Guns N' Roses itu eranya di akhir 80 juga fansnya juga gila juga gitu loh. Ya menurut gue sih ya begitu ya, mungkin makanya Bon Jovi mikirnya harus dengan konsep ya glam rock lah, lebih nunjukin ballad songnya gitu loh. Kalau menurut lo ya, lo ngikutin perjalanannya Bon Jovi sampai sekarang, even sekarang dia masih bikin album. No, album Bon Jovi terakhir itu 2016. 2016 itu Tapi kan gila, dia mulai dari tahun 84, 2016 masih bikin album, kan gila ya Bu Dos ya. 2016 itu This House is Not for Sale apa gitu sama, This House ya is kan? Not for Sale. Ya kan, tapi maksudnya kan itu benar-benar dia menunjukkan eksistensinya as a rock band, gue eksis gitu loh. Dan di Amerika sendiri kan Bon Jovi gila, dihargainnya tuh gila banget gitu loh. masih sama Richie Sambora dan sebagainya. Di 2016 masih, tapi di tengah-tengah sempat udah Richie Sambora kan sempat bikin album sendiri kan. Kalau gua nggak salah tuh Richie Sambora sempat bikin 3 album, tapi yang paling ngetop banget itu kan album pertamanya dia itu Stranger in This Town itu kalau menurut gua, karena gue juga cukup ngefans sama Richie Sambora, kalau menurut gua albumnya Richie Sambora Stranger in This Town itu hampir semua lagu tuh enak semua didengar. Itu dia kalau Richie Sambora bikin lagu itu seperti Bon Jovi nggak ininya feel-nya tuh gimana? Enggak. Dia lebih ke rock Lebih atau banyak ke ke blues? blues. Oke. Lebih banyak ke blues. Richie Sambora, apalagi Stranger in This Town tuh, wah gila. Bluesnya tuh kental banget Richie Sambora. Dan ya coba dengerin Kita dengerin deh. Stranger in This Town ya, Stranger in itu This Town, asli oke. keren banget. Dengerin. Keren banget. Jadi memang Bon Jovi itu udah kayak udah masuk ke Hall of Fame kan di Amerika sendiri gitu loh. Dan saking eksisnya itu sampai if I'm not mistaken dia sampai ke diminta untuk kampanye Al Gore waktu itu untuk urusan politik gitu loh, untuk dia ini health campaign-nya Al Gore gitu. Masanya Bon Jovi itu gila Al Gore gitu. berarti tahun 2000-an ya? Nggak tahu lah tahun berapa. Ya pokoknya tapi kan nggak menang juga kan gitu loh. Tapi masanya Bon Jovi menunjukkan bahwa masa Bon Jovi itu memang banyak gitu loh. Dan dia sempat punya satu klub football American football Philadelphia apa gitu. Si John ya. Dan makanya tadi Bu Dos bilang Bon Jovi itu kan sebenarnya secara personil dia emang personality emang dia peduli banget juga kan, humble dari segi sosialnya juga gila gitu loh. Dan itu tadi kayak dia filantropis, dia sempat bikin berapa 500 untuk rumah untuk para homeless, terus Restoran juga. restoran. Makanya tadi gue mau ngomong kalau di sini kan siapa Bu Dos yang katanya Pak Yusuf apa tuh yang bosnya tol yang bikin warteg bayar sesukanya dan sebagainya gitu. Ada kok. Sebenarnya Yusuf Hamka bikin konsep kayak gitu kan. Sebenarnya Dorothea istrinya Bon Jovi itu udah bikin kayak gitu dengan restoran itu gitu loh.
Kayak nggak perlu bayar itu Belinya Mas. sesuai aja. Bukan nggak perlu bayar, jadi Bayar semampu lu. iya, bukan bayar semampu lo. Kalau dia mikirnya buat orang yang mampu, ya kan, supaya kalau bisa bayar lebih. Oh, Jadi gitu, lebihnya malah ini, gitu. Sepatutnya. ya, jadi yang lebihnya ini bisa untuk ngebiayain orang yang nggak mampu Iya. bayar gitu loh. Misalnya kalau orangnya kaya mungkin dia akan kasihnya lebih gitu. Bayarnya lebih. Dan itu dia Sepatut. Lu tahu banget ya Bon Jovi. cukup banyak loh restoran Iya. yang dia bikin kayak gitu tuh Laku, cukup banyak dan lumayan laku gitu loh. Dan lengkap nggak makanannya juga itunya? sehat. Apa album-albumnya sorry gue Bos. Iya. Iya, makanya apa namanya, mungkin semenjak kesini Lengkap, kita udah nggak sex drugs and rock and roll. Akhirnya gue sampai ke kaos-kaos waktu itu, apa, ada fansnya generasi anak gue yang gila banget sama Bon Jovi, sampai gue kasihin tuh kaos-kaosnya, Wah, kaos-kaos kalau Bon lama Jovi. ketemu. Tak kasihin semua tuh Budos, Ya. CD, dan kebetulan waktu gua di Australia, ya, gua itu sempat kerja di Village Roadshow. Village Roadshow itu adalah film kan, tapi di Australia itu yang menangani semua peredaran CD, DVD itu Village Roadshow. Gitu loh. So karena gua kerja karyawan di situ, I get a special price gitu loh. Jadi gua waktu itu sempat video-videonya, termasuk video-video Young Guns, video sama CD-CD-nya Young Guns gitu. I got a special price, makanya koleksi. Udah akhirnya bagi-bagiin aja, pas mau balik kasih-kasihin segala macem gitu loh. Ada rasanya salah sih kayak gitu. Enggak lah, apalagi sekarang makanya kan lucu ya. Gua waktu itu sempet saking ngefansnya, balik dari Australia itu gue sempet bisnis rompi yang khusus rompi yang gue combine antara kulit sama tenunan gitu loh. Tapi karena gue saking ngefansnya tapi kan di masa itu tahun 90 itu kan nggak kayak semasa sekarang kan, semua serba internet, komunikasi gampang Iya, dan sebagainya gitu loh. Terus mau ngirim apapun nggak susah gitu, by email gitu. Zaman itu kan kita mau ngapa-ngapain, ngirim apa-apa, gambar harus fax gitu. Terus mau ngapa-ngapain pos gitu loh. Untung kita punya teman-teman ya udah. Gue sempat mengirimkan rompi untuk ke John, titip temen yang kebetulan mau balik ke Amerika gitu. Terlepas dia terima atau enggak, walau-alam gitu. Iya. Lo nggak tanya lagi waktu itu? Karena udah apa ya? Karena waktu itu gue promonya itu ya kayak gitu, temennya mau ke Amerika, gue titipin 5 untuk promo. Temennya mau ke Perancis, gue titipin 5. Yang ke Jepang, kayak gitu-gitu aja. Saat itu promonya bisanya tuh begitu gitu loh, untuk memberikan sampel. Tapi memang siapa sih saat itu pas perubahan Bon Jovi dari gondrong ke pendek, yang cowok-cowok nggak ngikutin stylenya John, rambutnya begitu, hampir semua gitu. Sampai anting-anting gue sampai 4 gitu ngikut Bon Jovi. Lo ngikutin gitu. juga gaya Iya. fashionnya. Ngaruh juga ke lo Tapi gitu. rompi nggak diikutin tuh sama cowok-cowoknya yang gondrong-gondrong, maksudnya Yang rompi yang ala Bon Giorgio. Jovi. Banyak ah. Banyak juga dipakai. Maksudnya tahun 90-an Tahun itu 90-an. Karena gue mikirnya rompi itu nggak pernah Nggak pernah lepas. nggak pernah lengkang dimakan waktu Iya, dari segi fashion ya Tetep gitu keren, loh. Pasti ini gitu. Nggak Dan tahun anting. 90-an itu banyak musisi-musisi yang yang pakai pakai itu, rompi kayak gitu. Iya. Dan Sebenarnya nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai kaos, nggak pakai Iya. kemeja, bener-bener rompi doang. Terus apa lagi sih yang perlu nih Retrois tahu gitu loh mengenai kita. Bon Jovi? Ya. Apalagi fun fact-nya apalagi? fun fact-nya mungkin menurut gue tadi ya popularitas seseorang yang memang dia bangun, memang udah declare dari tahun dia 80, dari dia masih duduk di bangku SMA udah declare mau jadi seorang rockstar, itu akhirnya terpenuhi gitu loh. Tapi dengan berkembangnya seseorang lebih dewasa dan sebagainya, this is what menurut gua yang mungkin sampai sekarang fansnya Bon Jovi juga nggak lari, karena mereka tahu gitu loh,
Bon Jovi itu benar-benar apa yang dia dapetin, he give it back gitu dari segi sosialnya gitu loh. Iya. Ya kan, dan memang John Bon Jovi itu kan salah satu rockstar yang mempunyai net worth yang cukup oke gitu loh, mungkin sekitar 400-an juta dolar gitu loh. Oh iya? Worth-nya dia. Johnnya tok ya. John Neto. Kalau si Richie Sambora sama karena Richie Sambora itu kan sama si David Bryan keyboardisnya kan banyak collab sama musisi-musisi lain juga. Mereka paling sekitaran di 100 jutaan dolar, which is 100 juta bukan juga oke gitu loh. Tapi apa yang gue dapetin, yang gue lihat juga, every time Bon Jovi wants to give back dari segi sosial, dia itu tidak pernah melupakan personil membernya tuh pasti dilibatkan gitu loh untuk yuk give it back to the society gitu loh. So menurut gua kan mungkin yang mungkin juga nonton nama ini juga kan mungkin supaya tahu gitu loh, dan gua berharap kan semakin orang being famous, apa yang udah didapatin, dan ini kan semua dapetin dari fans toh gitu loh, dari ya ini juga lah yang mereka give it back gitu loh. Dan gue berharap sih emang ya musisi-musisi yang kita di sini pun juga bisa mencontoh gitu loh, ya kan, apa yang udah didapetin ya kalau bisa dari segi sosialnya bisa give it back ke to the society gitu loh. Salah satu Wow. salah satu pembicaraan yang bikin gue meleleh karena tahu 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 ya. gitu. Gue bukan ya ini cuma Meleleh. peminat, Sampai gue pemerhati. nggak bisa Satu bertanya-tanya. lagi sih. Budas Satu nanya lagi Om. Budas. Gak nanya sih sebenarnya juga bertanya dan menanyakan ini. John Bon Jovi kan juga sangat-sangat fit ya. Oh, Bila fit. kita bandingkan dengan rocker seusianya kan. Dia kelahiran tahun 62, berarti Iya. sekarang aja udah 62. 60. 62 dia. Umurnya 62. Iya dong. Iya, berarti kan beda. Dari 62 sekarang 2024. Iya, 62. Dia 6 tahun di atas gue. Iya, 62. Iya, dia 10 tahun di atas aku. Iya. 62 dan apa, makanya kan tadi tak bilang mungkin dari John itu dari semua rockers di masanya dia dan sekarang itu dia salah satu rockers musisi yang tidak menggunakan drugs. The only drugs yang dia suntikin ke badannya adalah steroid gitu loh, untuk menjaga stamina dan sebagainya gitu. Tapi terlepas dari personil lainnya menggunakan drugs ya gitu. Tapi kan baik itu si Alex Johnson, even Richie Sambora gitu loh. Tapi mereka at the older age, berarti kan kalau Bon Jovi 62 kan Richie Sambora udah 64 gitu loh. Tapi even Richie Sambora pun at this time, at his age right now juga masih fit dan mereka udah over that gitu loh, over that using drugs dan sebagainya gitu. Dan memang oke lah, dia sama yang nggak menggunakan drugs itu kan dia sama si siapa, si David Bryan keyboardisnya yang fit banget gitu loh. Oh ya. Iya, kalau tiga ini nih termasuk si Tico Torres kan. As a Tico drummer Torres tuh gitu yang loh. mukanya Itali banget tuh. Tico Torres. Iya, iya namanya aja ya. Tico Torres. Main drumnya powerful juga Tapi tuh orang. apa badannya bukan kecil, pendek tapi Pendek, dedek tapi- banget kan gitu. Gila itu apa. Dan dia Tico Torres itu ya itu karena menjadi drummernya Bon Jovi, sempat menjadi ambasadornya untuk merek drum Pearl Iya. gitu loh. Tapi setelah dia semakin ke sini akhirnya justru dia punya brand sendiri. Brand drum sendiri gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi makanya apa sebenarnya tapi kan the good partnya ya itu menurut gue apa yang mereka dapetin itulah yang mereka give it back to the society gitu loh. Yang harusnya dicontoh ya. Tapi banyak sih musisi-musisi luar yang kayak begitu yang udah semakin peduli sama
poverty sama urusan human rights dan sebagainya gitu. Makanya kan living in their American dream banget kan Bon Jovi, dan dia memang udah masuk ke dalam Hall of Fame menurut gua gitu. Kurang lebih begitu. Humanitarian banget. Gimana Budos? Mau nanya lagi? I'm happy. I'm happy kok. Ayo Budos, Apa? kita dengerin nanti Yuk, Stranger yuk. in the Star-nya Richie Sambora. Itu Yes. dia menunjukkan Kasih tahu kualitasnya diamond dia ring banget. ke dia. Aduh, Diamond Ring. Diamond ring ya. Diamond Ring juga meleleh. Isi gua kalau buat puterin lagu itu meleleh sebab Oh, oke. Sip. Kalau lo sama gue dengerin itu aja ya. Dengerin apa? Wanted Dead or Alive. Itu gue suka banget. makanya sebenarnya kan kayak tadi gua bilang di awal itu, setiap orang itu pengaruh musik itu kan pasti Iya. dipengaruhi oleh lingkungan Pada kan. saat itu juga. Kita dipengaruhi pasti sama orang tua kita, sama saudara kita, kakak atau adik. Nah, kayak gua gini kan dari SD SMP udah masuk asrama gitu loh ya kan, asrama yang genre musiknya itu pada saat itu new wave, pop rock kayak gitu-gitu kan. Jadi pada masuk Progressive rock ya ya. progressive rock, David Bowie dan sebagainya. Terus habis itu apa namanya bahkan saat itu pun gue mungkin masih mendengarkan lagu-lagunya Queen sama Rolling Stone, even Bob Marley gitu kan. Tapi begitu Bon Jovi datang nongol dengan lagu-lagunya mereka in the 80s kan kayaknya, wih, gila nih, ini apa magnet cewek banget sih gitu loh. So and at that time mungkin hampir semua cowok at my age at that time everybody wants to be Bon Jovi gitu kan. Dan menyanyikan lagu. Iya. Gue mau nanya sama lo satu. Ini pertanyaan gue terakhir. Lo mau balik lagi nggak ke masa lo seneng-seneng rock kayak gitu? Iyalah, kalau bisa turn back time, why not gitu loh. Karena maksudnya kan Pilih. 70, 80 apa 90? If you can go back time. 80s lah. 80s. Yeah. It was at that time, right? 80s lah, 70s masih baby dong. 70s tuh apa namanya masih flower generation kan, masih mencari musik itu, masih mencari jati diri dan mengentalkan sex, drugs, and rock and roll itu masih ini banget kan. Tapi 80s itu gila, di 80s itu kan segala macam genre musik tuh ada di Dan situ. kita memang mulai Iya, dewasa. kita mulai itu tahun dewasa dan 80. mulai melek musik, benar musik kan 80s kan. Generasi apa 80s musik apa yang nggak ada? Semua ada di 80s. Gitu loh. Mau heavy metal di 80s, terus apa namanya? Even tadi gue bilang new wave, pop rock, rock and roll, ya kan. Terus punk, reggae semakin Iya. gitu loh. 80s. Siapa yang mau balik ke tahun 80-an? Gue mau balik ke tahun 70-an, 80-an. Nah, 70-an masih pakai Pampers loh ntar. kan gue kan balik umur gue segini tapi baliknya ke 70-an. Iya. Nonton Led Tapi, Zeppelin. waduh, itu rock gelap. Iya. Rock gelap. Ada rock terang. Dah. Sip, puas, Budos. Gue puas gue. Mantap. Thank you. Kayak nanya tumben. Ada pertanyaan. Sama-sama. Anyway, makasih share ceritanya, nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lebih ini lagi ya. Kapan-kapan kita nonton ininya live-nya Bon Jovi, mungkin lo jadi mulai berminat ya, udah dengan Bon Jovi. Iya, jadi Siapa lebih tahu ternyata lo poetik. di belakang nangis-nangis Bombay juga gitu loh. Meleleh. Budos, tutup Budos. Nanti gue dicengin lagi. Budos. Oke, terima kasih Sama-sama sharingnya Budos. Bon Jovi dalam sekali. Happy to be here. Happy Exki. to share. Iya. Thank you Exki, Cool. sudah cukup ya. Thanks ya. Kayaknya Exki Sama-sama. masih pengen cerita-cerita. Oke, Retrois, kalau gitu sampai jumpa di next-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dadah.